Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Badan POM sebagai otoritas pengawasan obat dan makanan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kita bisa lihat tantangannya berbagai macam ya. Dengan cakupan wilayah pengawasan yang luas dan sumber daya petugas pengawas yang terbatas, Badan POM tetap berkomitmen untuk senantiasa melakukan pengawasan obat hingga pelosok negeri secara optimal. Memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi tinggi juga menjadi tantangan tersendiri bagi Badan POM untuk terus berinovasi mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan tentunya juga melanda Indonesia mengharuskan Badan POM memperbaharui pola pengawasan obat untuk memastikan khasiat, mutu, dan keamanan obat supaya tetap terjaga sampai di pasien atau user. Dengan memegang prinsip 3 pilar sistem pengawasan obat dan makanan, kolaborasi dan sinergisme antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha harus dilakukan. Kemitraan yang efektif antara lembaga pemerintah serta antara pemerintah dengan pelaku usaha untuk peningkatan kapasitas industri, yaitu produsen dan distributor, dalam rangka menjamin keamanan dan mutu obat sepanjang rantai produksi dan rantai distribusi, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif demi terwujudnya masyarakat sehat dan sadar obat aman. Perkuatan pengawasan Badan POM pun dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, baik di pre-market dan post-market. Bapak Ibu peserta sosialisasi sekalian, pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang produk life cycle merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi izin edar menjadi input untuk pengawasan post-market dan sebaliknya. Siklus ini dimulai dari pencegahan, standarisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan, kemudian pengawasan post-market, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, sekaligus memperkuat industri obat dan makanan. Perkuatan pengawasan post-market dilakukan dengan pengembangan sistem pengawasan berbasis digital, salah satunya yaitu pembangunan dan pengembangan sistem pelaporan hulu hilir untuk obat dan bahan obat yang terintegrasi, yaitu Sistem Informasi Obat dengan Izin Edar atau COD. Penerapan pelaporan di PBF dan PBF cabang. Kita sampaikan bahwa yang sudah ada di sini adalah komoditi, NPP, dan OOT. Nah, tahun 2020 ini sudah bisa digunakan untuk dilaporkan melalui sistem yang ada sekarang. Memang implementasinya ini dilakukan bertahap sesuai dengan prioritas dan analisa risiko pelaporan. Selain itu juga untuk menguji kesiapan sistem termasuk server, dan jika terdapat kekurangan pada sistem saat pertengahan penerapan, harapan kita nanti segera bisa diatasi sehingga dilakukan bertahap. Nah, tahun 2020 Bapak Ibu, karena ada masa pandemi kedaruratan, Badan POM memang menerbitkan obat-obat yang melalui izin EUA, ya, izin Emergency Use Authorization, ya. Untuk itu tahun 2020
kita juga sudah menyiapkan Bapak Ibu untuk melaporkan obat-obat yang disalurkan dengan kriteria yang mendapat izin EUA. Nah, tahun 2021 kita akan lengkapi yaitu obat-obat yang sering dipalsukan dan atau disalahgunakan. Bapak Ibu, kenapa kami membuat mekanisme ini? Karena memang tentu saja untuk efektivitas pengawasan kita tidak bisa terus-menerus turun ya, apalagi kondisi saat ini ya dengan pandemi, tentu harus pelaporan ini harus efektif. Harus dilakukan secara disiplin terus-menerus oleh pedagang besar farmasi dan BBF cabang. Untuk itu, obat-obat yang sering disalahgunakan, dipalsukan, dan atau disalahgunakan ini dimulai pada triwulan 1 2021. Agar Bapak Ibu sudah menyiapkan diri. Ya. Kemudian, triwulan 2 2021, kita akan menerapkan seluruh bahan obat ini harus dilaporkan pada triwulan 2 2021. Nah, kalau seluruh obat keras kita minta akhir 2021 ini sudah dilaporkan seluruhnya ya. Tapi Bapak Ibu jika memang sudah siap akan melaporkan dari mulai TW1 untuk seluruh obat keras kami persilahkan. Untuk seluruh bahan obat yang sudah siap mau mulai uji coba dari 2020 atau TW1 silahkan dicoba dulu ya. Tapi akhir 2021 ini sudah harus dilakukan. Nah, bagaimana dengan seluruh obat bebas terbatas dan obat bebas? Ya, ini kita masih berikan kelonggaran sambil kita juga melihat sistem yang kita bangun. Ini di tahun 2022. Halo sahabat Odi, kami dari Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Di sini kami akan mengenalkan sistem informasi pelaporan distribusi obat dan bahan obat yang dikenal dengan COD. Apa itu COD? COD adalah sistem informasi obat dengan izin edar. Bagaimana cara menggunakan aplikasinya? Berikut tutorial cara lakukan. Untuk masuk ke dalam aplikasi, silahkan masukkan username dan password Anda sebagaimana pada aplikasi sertifikasi CDOB. Kemudian isi CAPTCHA dan klik login. Anda telah berhasil login. Setelah Anda berhasil login, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pemasukan dan pelaporan di aplikasi COD. Untuk melakukan pelaporan, klik menu pelaporan, kemudian pilih jenis pelaporan yang ingin dilakukan. Sebagai contoh, kita akan melakukan pelaporan pemasukan obat jadi. Caranya, pertama klik menu pemasukan obat jadi. Di halaman pelaporan, Anda dapat mengunduh format berkas untuk pelaporan. Setelah Anda mengunduh format berkas, buka berkas tersebut untuk melakukan pengisian. Selanjutnya silahkan isi sesuai dengan kolom yang ada. Perhatian khusus perlu diberikan pada kolom jenis transaksi, tanggal dan kode obat jadi. Kolom jenis transaksi agar diisi sesuai dengan jenis transaksi pada baris tersebut. Pilihannya dapat berupa stok awal, penerimaan, koreksi stok, stok akhir, recall, atau return. Kemudian, kolom tanggal agar diisi dengan format tahun, strip bulan, strip tanggal. Lalu, kita akan ke kolom kode obat jadi. Untuk memperoleh kode obat jadi, kembali ke aplikasi COD. Kemudian pilih menu master data dan pilih obat jadi. Di halaman ini Anda dapat melakukan pencarian kode obat jadi berdasarkan nama obat atau nomor izin edar. Selain itu,
Anda juga dapat mengunduh master data secara keseluruhan dengan klik menu Export ke Excel. Untuk memudahkan pelaporan, Anda dapat mengubah kode obat jadi sesuai keinginan Anda atau sesuai dengan kode di sistem yang Anda miliki. Caranya, klik menu Upload kode baru, kemudian unduh format berkas, buka berkas yang terunduh. Lalu isi kolom kode obat jadi dengan kode bawaan dari sistem Badan POM. Isi kode baru yang Anda inginkan, dan simpan. Selanjutnya, kembali ke aplikasi COD. Klik menu Pilih File, pilih berkasnya, dan klik menu Proses. Kode obat jadi Anda telah berubah. Dan untuk pelaporan silahkan menggunakan kode baru yang telah terdaftar. Kembali ke proses penyiapan data. Pastikan seluruh kolom telah terisi, kecuali untuk jenis transaksi stok awal dan stok akhir. Tidak perlu mengisi kolom nomor faktur dan sumber. Pengisian kolom keterangan juga bersifat opsional untuk seluruh jenis transaksi. Pastikan kolom jumlah telah diisi dengan satuan kemasan sesuai master obat jadi. Apabila proses penyiapan data telah selesai, simpan berkas dan kita akan lanjut ke proses berikutnya. Setelah Anda menyiapkan berkas laporan, silahkan pilih jenis komoditi obat yang ingin dilaporkan. Sebagai contoh, kita akan melakukan pelaporan psikotropika. Pilih jenis komoditi psikotropika, kemudian klik menu Pilih File. Lalu, pilih berkas yang ingin dilaporkan. Setelah itu, silahkan klik menu Proses. Selanjutnya, pastikan data yang terunggah sudah benar, dan pastikan seluruh baris telah berstatus siap diproses. Apabila Anda sudah yakin, silahkan klik menu Proses. Setelah Anda berhasil mengunggah laporan, status laporan Anda akan menjadi draft. Pada tahap ini Anda masih diberikan akses untuk melakukan perubahan data, dengan cara klik proses hapus yang ada di masing-masing baris data, atau klik tombol hapus draft jika ingin menghapus semua data draft obat jadi. Kemudian silahkan ulangi proses unggahnya. Berikutnya adalah proses penyiapan laporan penyaluran obat jadi. Untuk memproses laporan penyaluran obat jadi, silahkan ikuti langkah-langkah sebagaimana pemasukan obat jadi, namun dengan terlebih dahulu memilih menu penyaluran obat jadi. Dalam proses penyiapan data laporan penyaluran obat jadi, pastikan seluruh kolom telah terisi. Pada laporan penyaluran obat jadi, kolom jenis distribusi agar disesuaikan dengan jenis transaksinya. Apakah penyaluran dalam negeri, ekspor, koreksi stok, recall, retur atau lainnya. Apabila ada catatan khusus terkait penyaluran, misal penyaluran dalam jumlah besar karena tender, retur obat kedaluarsa, dan lain-lain, silahkan isi di kolom keterangan. Apabila Anda sudah berhasil mengunggah laporan penyaluran obat jadi, berikutnya kita akan melakukan proses pengiriman laporan. Pilih menu preview dan kirim laporan. Kemudian, pilih jenis komoditi psikotropika, lalu pilih jenis pelaporan realisasi distribusi obat jadi, dan klik menu preview. Pastikan data yang diunggah sudah benar. Mengingat laporan yang sudah dikirimkan tidak dapat diubah kembali. Apabila Anda sudah yakin, silahkan klik menu kirim pelaporan. Terakhir, Anda dapat melakukan monitoring semua data terkait pelaporan, baik yang sudah dikirim ke Badan POM, maupun yang belum, dengan memilih menu daftar pelaporan periodik. Di menu ini Anda juga dapat melihat detail pelaporan yang sudah Anda kirimkan. Ada kalanya, dalam melakukan pelaporan ini, Anda tercatat tidak memiliki transaksi, baik pemasukan maupun penyaluran.
Sahabat Odi ingin tahu bagaimana caranya untuk melaporkan nihil atau tidak ada transaksi? Simak video berikut ini. Untuk melakukan pelaporan nihil atau tidak ada transaksi, perhatikan tata cara pengisian Excel sebagai berikut. Pada Excel laporan pemasukan obat jadi, cukup mengisi kolom jenis transaksi stok awal dan stok akhir, tanggal, kode obat jadi, dan jumlah. Sementara kolom lainnya cukup diisi dengan tanda strip. Tanggal stok awal adalah tanggal 1 di setiap bulannya. Tanggal stok akhir adalah tanggal terakhir di setiap bulannya. Kemudian, isi kolom kode obat jadi sesuai obat yang akan dilaporkan, dan isi kolom jumlah sesuai dengan stok yang tersedia, atau angka 0 apabila nihil. Selanjutnya, pada Excel laporan penyaluran obat jadi, sama dengan laporan pemasukan obat jadi, cukup mengisi kolom jenis distribusi, tanggal, kode obat jadi, dan jumlah. Sementara kolom lainnya cukup diisi dengan tanda strip. Isi kolom jenis distribusi dengan pilihan dalam negeri atau lainnya. Isi kolom tanggal dengan tanggal terakhir di setiap bulannya dan isi kolom kode obat jadi sesuai obat yang akan dilaporkan, serta isi kolom jumlah dengan angka 0. Apabila pengisian Excel sudah selesai, lakukan pengunggahan dan pengiriman berkas laporan, sebagaimana cara pelaporan pada umumnya. Selain mengakomodir pelaporan obat dengan izin edar, sistem aplikasi COD juga mengakomodir pelaporan obat dengan izin khusus EUA atau Emergency Use Authorization. Yuk simak cara pelaporan obat dengan izin khusus atau EUA. Untuk melakukan pelaporan obat dengan izin khusus Emergency Use Authorization atau EUA, silakan ikuti langkah-langkah sebagaimana pelaporan pemasukan dan penyaluran obat jadi pada umumnya. Namun, setelah masuk ke menu untuk upload data, silakan pilih jenis komoditi obat keras strip EUA. Perlu menjadi perhatian bahwa pelaporan obat EUA dilakukan setiap 2 minggu sekali pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Pengisian Excel untuk laporan obat EUA sama dengan pengisian Excel laporan pemasukan dan penyaluran obat jadi pada umumnya. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah periode pelaporan. Laporan di minggu kedua merupakan laporan transaksi yang dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 setiap bulannya. Kemudian, laporan di minggu keempat merupakan laporan transaksi yang dimulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal akhir di bulan pelaporan. Apabila pengisian Excel sudah selesai, lakukan pengunggahan dan pengiriman berkas laporan sebagaimana cara pelaporan pada umumnya. Demikian sistem informasi obat dengan izin edar. Semoga bermanfaat. Salam Badan POM. Roadmap